Oke, tadi kita baru aja menyelesaikan bagian model, ya modelnya simple, tapi kita menambahkan satu komponen view, ya yaitu adaptornya untuk recycler view. Nah, sekarang waktunya menghubungkan keduanya dengan membuat yang namanya view model. Ya, view model ini didesain untuk menyimpan dan mengatur eh, data, ya, tapi yang berhubungan dengan user interface, dan dia akan sadar diri dengan life cycle. Ya, life cycle-nya siapa? Life cycle-nya si activity dan si fragment. Ya, jadi view model nanti menyediakan cara untuk mengemit itu apa ya? Membroadcast lah ya, menghasilkan data ke observer. Caranya gimana? Kita bikin si view modelnya. Ya, sekarang di package-nya view model, kita bikin kelas baru, kasih nama list view model. Nah, akhirnya package ini ada temennya sekarang. List view model. Kelas, ya, tetap. Ya, list view model ini akan menjembatani antara modelnya student tadi sama si view. Dalam hal ini adalah fragment list. Langkah pertama, kita perlu extend dari view model. Ya, kemudian bisa teman-teman lihat di sini kita butuh 3 variabel tambahan. Yang pertama adalah sebuah array list, ya, dikasih nama students LD. LD ini singkatan dari live data. Ya, live data itu ya tadi ya data yang kita dapatkan dari entah dari mana, misalkan dari database, dan nanti si live datanya ini akan diemit ke observer. Ya, dan bentuknya adalah list. Jadi kita bikin mutable list, mutable live data yang isinya adalah list of student. Kita ganti pakai array list ya nanti ya ini. Kemudian yang kedua dan ketiga ini optional tapi sebaiknya ada sih. Ya, variabel kedua itu adalah live data tapi kalau terjadi error. Ya, dia jenisnya boolean. Kalau true berarti terjadi error, kalau false berarti tidak ada error. Ya, terjadi error misalnya gimana? Misalkan servernya tidak responsif ya, atau salah alamat, atau user lagi tidak ada internet sehingga tidak connect. Ya, tidak bisa connect ke server pasti kan, kalau tidak ada internet ya. Nah, ini maka kita bisa kasih atau deteksi error di sini, terus nanti bisa di-emit ya statusnya supaya user interface-nya tahu, ternyata ada error nih, berarti aku mestinya tidak nampilkan listnya dong ya. Aku harus nampilkan error while loading data yang tadi. Nah, itu gunanya student load error live data. Kemudian variabel ketiga ini loading LD, loading live data. Dia live data yang mengemit atau memberikan informasi tentang status loading dalam boolean. Ya, kalau true berarti dia lagi loading, lagi ngambilin data dari server, lagi nunggu. Kalau false berarti sudah selesai. Nah, datanya sendiri itu tadi ya, yang penting ada di sini. Jadi variabel pertama ini pasti ada, variabel kedua dan ketiga ini optional. Ya, lebih untuk memberikan status yang tepat ke user. Nah, tiga-tiganya ini jenisnya mutable. Mutable artinya bisa diubah nanti. Ya, kalau cuma sekedar live data, sama kayak list ya. List kalau tidak dibikinnya mutable itu dia tidak bisa diotak-atik nanti. Tapi beda dengan array list ya. Kalau list ini bisa tidak bisa diotak-atik, tapi kalau array list itu masih bisa. Ya, dan sebetulnya Kotlin itu mestinya menyediakan namanya mutable list. Ya, namanya mutable itu berarti bisa diotak-atik, bisa ditambah, bisa dihapus. Ya, intinya bisa diupdate. Nah, ini jenisnya mutable live data semua. Kemudian kalau variabel pertama yang isinya live data, ya, berisi datanya betulan, itu tinggal dikasih jenisnya adalah list of apa. Ya, dalam hal ini kita pakai array list of student. Ini nanti kita ganti array list ya. Kalau error, live datanya error, yang menampung error ya maksudnya ya, itu boolean. Loading live data isinya juga boolean.
Nah, kita bikin ini dulu deh, variabelnya dulu ya. Extend-lah dari view model. Dia tidak minta parameter apa-apa. Lalu bikin untuk live datanya sendiri. Students live data. Yang jenisnya adalah mutable live data. Dengan jenis dalamnya adalah array list of student. Ini sama dengan ding, bukan titik 2. Ya, lalu untuk menampung status error, students load error, live data. Kalau mau live datanya boleh disingkat LD ya. Saya panjangkan supaya saya ingat LD itu apa. Mutable live data of boolean. Dan satu lagi, loading live data adalah mutable live data yang jenisnya juga boolean. Ya, jadi kita bikin 3 variabel baru. Ini isinya data studentnya sendiri. Ini isinya status error. Ini isinya status loading. Yang paling penting tentunya yang atas. Ya, kalau status error sama status loading mungkin kadang-kadang tidak perlu. Oke, kemudian kita bikin satu function untuk mendapatkan data. Ya, saat ini kan datanya di hardcode dulu. Nanti kesempatan berikutnya kita akan coba mendapatkan datanya live entah dari mana. Ya, dari bisa pakai JSON RPC atau yang lain nanti ya. Jadi sementara ini di hardcode dulu. Fun refresh. Saya akan bypass ya, saya tidak bikin file student 1, 2, 3 karena variabel ini tidak dipakai lagi. Terus array list of student-nya juga tidak dipakai, jadi saya langsung ke 3 baris terakhir ini. Students live data dot value, jangan dot file, dot value sama dengan, ya sama dengan apa? Saya harus bikin sebuah array list of students. Student, nah datanya dari mana? Oke, untuk teman-teman yang Ubaya kan dapat slide-nya nih ya, bisa kopas dari sana. Untuk teman-teman yang lain mungkin saya akan sediakan pastbin sendiri deh ya, supaya bisa kopas mana tadi. Ya ini jangan diketik manual, panjang soalnya. Ya walaupun kalau mau ya boleh sih, ya silakan bikin ngarang ID, ngarang nama, ngarang DOB, ngarang phone, foto URL ini dari sebuah website sih, dummyimage.com. Ini nanti akan generate-kan sebuah avatar dummy. Dan nanti saya kasih code-nya aja deh ya, pastbin-nya nanti dikasih di itu, di komen. Sementara ini saya kopas dulu. Lupa koma sebentar. Koma. Dan student ketiga itu adalah dari sini. Oke, ya, ini sudah. Bagian students live datanya sudah masuk semua. Sekarang untuk load error live data dan loadingnya kita simulasikan aja, sementara nilainya false dulu. Ya, jadi datanya pasti benar dan dia tidak loading. Ya, mau loading gimana? Wong ini cuman segini, ya kan? Di hardcode pula. Mau loading dari mana? Ya, jadi sementara untuk students load error live data, value-nya false, dan loading live data, value-nya juga false. Ya, nanti ketika kita menggunakan data betulan yang didapat dari internet, kita akan coba ganti nilainya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Oke, ini isinya refresh. View modelnya selesai, jadi. Waktunya kita menggunakan si view modelnya, ya, yang butuh view model dalam hal ini adalah student list fragment, maka silakan dibuka lagi student list fragmentnya. Student list fragment, nah ini dia. Ya, yang tadinya isinya hanya on create view, sekarang kita tambahkan dua buah variabel. Yang pertama adalah sebuah variabel untuk view modelnya, dan dibikin let init, ya. Private let init var view model, yang adalah list view model, yang kita bikin tadi. Terus satunya, sorry, belum boleh dideklarasi di situ ya. List view model, gini aja. Terus satunya adalah adapternya sendiri, private file student, student list adapter ya. List adapter adalah student list adapter. Sementara kosongkan dulu aja datanya ya. Makanya kita isi pakai array list of tapi kosongan. Array list of. Ya jangan diisi null karena si parameternya tadi bukan nullable. Nah, gini. Berikutnya di method onViewCreated, ya setelah view-nya sudah diciptakan, kita gunakan si view modelnya. Ya, jadi kita ambil view modelnya dari provider dengan nama kelasnya adalah nama kelas kita, list view model. Lalu kita panggil method refresh yang tadi kita sudah buat untuk mendapatkan datanya. Ya. Lalu ada method, bukan method sih, ada pengaturan untuk recycler view, ya, ngatur layout manager sama ngatur adapternya. Dan untuk menghubungkan antara view model dengan recycler view, kita butuh sebuah method tambahan yang saat ini belum ada, namanya observe view model. Ya, kita bikin ini dulu deh. Override-lah on view created. Supernya hapus saja. Ya, sekarang kita atur view modelnya dulu. View model sama dengan view model provider. Dalam kurungnya adalah dia minta owner. Ownernya adalah this alias si ya fragmen ini berarti ownernya view modelnya. Lalu get nama kelasnya dari si view model apa? List view model. Tapi dia minta nama kelasnya, maka ikutilah dengan 2.2 class.java. Ya, ini memang rada aneh penulisannya, tapi ya dari sananya memang begitu. Ya. Lalu kita dapatkan datanya, panggillah refresh. Setelah itu kita atur bagian recycler view-nya. Ini layout manager itu minta parameter disk kayaknya. Oh, sorry, bukan kok disk. Mintanya konteks. Dan kita hubungkan si adapternya dengan si student list adapter. Ya, tapi kemudian ada satu method atau satu function tambahan yang belum kita buat, yaitu namanya observe view model. Jadi tuliskan dulu aja, observe view model, pasti error memang. Ya, lalu ini betulkan aja. Ya, betulkan create function observe view model. Isinya apa? Nah, mari kita lihat bersama. Ya, fungsinya apa sih sebelumnya ya? Fungsi dari function observe view model sesuai namanya ya.
tadi kan ingat ya, tadi kan view model itu kan ada observer. Nah, action-action yang diperlukan oleh observernya itu kita atur di sini ya terhadap data yang dikeluarkan oleh view model, observasinya gimana? Itu yang kita deskripsikan di observe view model. Nah, isinya begini. Ya, satu-satu dulu. Dari students live data, kita perlu observe. Ya, observe-nya formatnya memang begini, tapi ini format lama sih, nanti saya kasih caranya yang lebih ringkas ya. Jadi dia butuh ownernya kasih aja view life cycle owner, terus dia butuh observernya apa yang terjadi di dalam. Ya, jadi semua program yang ada di dalamnya observer ini akan dijalankan ketika dibutuhkan. Ya, ketika dia merasakan bahwa terjadi sesuatu, misalkan state-nya activity berubah, ya ini keliru ya kata-katanya. State-nya dari sebuah activity itu berubah, kemudian konfigurasi dari HP-nya berubah, dan kondisi-kondisi lain. Ya, begitu itu dia mendeteksi, maka semua code yang ada di dalamnya block observer ini akan dijalankan. Ya, jadi ini live datanya itu adalah observable, yang mengamati dalam hal ini observernya adalah si fragment. Nah, tiap kali observernya ini berubah state, ya dia mendeteksi ada perubahan state, maka observable-nya akan ngasih data yang baru, ya emit data yang terkini. Nah, kita coba aja ini view model, observe view modelnya. Jadi yang pertama adalah dari si view model, terus live data yang pertama adalah students live data. Panggil aja method namanya observe. Owner-nya adalah view lifecycle owner. Ya, lalu parameter berikutnya itu observer. Ya, tapi karena ekstensinya Kotlin itu bisa dirangkum jadi seperti ini, kurung kurawalnya tinggal dikeluarkan aja. Ya, kalau di slide kita harus bikin parameter kedua yaitu observer terus kurung kurawal. Ya, ini ternyata bisa dirangkum menjadi kurung kurawalnya dikeluarkan. Nah, di sini kita ngapain? Student list adapter, kita panggil update student list. Diupdate dengan apa? Data yang terbaru. Data terbarunya dapat dari mana? Dari it. Ya, nah ini teman-teman lihat it-nya itu deskripsinya ternyata adalah a release of student. Nah, si observable-nya itu akan mengemitkan data terbaru di dalamnya it ini. Ya, si data yang diemit itu tinggal diperbarui atau didapatkan oleh si observer, si pengamatnya itu. Ya, dalam hal ini pengamatnya adalah si fragment. Yang berurusan dengan data adalah adapter, maka adapternya yang menerima si it, dia tinggal manggil method ini, tadi update student list. Ya, update student list tadi kan memperbarui datanya di sini, terus sekalian notify, sekalian notify dataset change ini. Ya, dan mau saya petunjuknya hilang lagi sebentar ya. Oke, ya. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Ya, si observable. Ya, tinggal ngasih method observe dari live datanya. Ya, datanya diemit dalam bentuk apa? Dalam bentuk it di sini. Tinggal dimanfaatkan oleh si observer. Nah, dengan cara yang sama, kalau misalkan terjadi error, ya kalau misalkan terjadi error, dia observe, oh iya ada error, maka ya kita lakukan sesuatu di sini. Ya, jadi yang kedua, view model dot student load error data, sama, pokoknya panggil method observe. Lalu parameter pertama itu langsung aja owner. Ya, nilainya cuma satu, view lifecycle owner.
Ini ya. Lalu susul dengan kurung kurawal di luar. Nah, kali ini it-nya boolean. Ya, kali ini it-nya boolean. Kalau error, if it, maka ya ini berarti ada error. Ya, di slide memang it sama dengan true, tapi karena it-nya itu sendiri sudah boolean, sudah true atau false, maka pengecekan boolean terhadap boolean itu tidak penting. Ya, tidak perlu. Nah, ini kalau dia error, maka teks errornya kita munculkan. Tapi kalau enggak, teks errornya kita hilangkan. Nah, saya ganti pakai ekspresi if ya. Teks error dot visibility sama dengan if it view dot visible else view dot gone. Ya, jadi kalau error, it-nya true, maka teks error visibility-nya jadi visible. Tapi kalau false, dia view-nya visibility-nya jadi gone. Tidak ditampilkan. Nah, dengan cara yang sama, kalau lagi loading, tadi kita kan punya live data lain, ya, loading live data. Ini bisa kita observe juga, ya. Jadi kalau dia lagi loading, ngapain? Ya, if it alias ini sedang loading, oke, saya kasih kurung kurawal dulu, baru kasih penjelasannya di sana. Ya, kalau ini sedang loading, ngapain? Ya, tadi teman-teman kan ingat ada progress bar loading itu ya. Nah, maka kita bikin aja gini. Ya, progress bar-nya dimunculkan, recycler view-nya disembunyikan dulu. Kalau sudah tidak loading, progress load-nya disembunyikan, recycler view-nya dinyalakan. Ya, jadi di sini kalau lagi loading, recycler view dot visibility, kita atur view dot gone, sementara itu progress-nya adalah view dot visible, else, dibalik. Sekarang recycler view-nya, visibility-nya jadi visible, dan progress load-nya, visibility-nya diatur jadi gone. Ya, jadi intinya kalau terjadi perubahan, entah karena apapun, itu tinggal panggil observe, ya, lalu lakukan yang sesuai di dalam ngapain. Ya, dalam hal ini kalau live datanya student itu dia deteksi terjadi perubahan, berarti perlu diupdate ke adapter. Kalau terjadi error, maka ini munculkan pesannya tadi, error loading data. Ya, kalau lagi loading, maka munculkan progress bar-nya. Nah, ini yang sesuai kebutuhan ya, dan kita tidak perlu deteksi lagi ini terjadi di on create atau di on pause, on resum, on destroy ya, tidak perlu lagi pusing. Semuanya sudah di-handle sama view model. Ya, begitu dia mendeteksi bahwa ada terjadi perubahan tertentu, ya, perubahan state di activity atau di fragment, life cycle-nya berubah, kemudian konfigurasi smartphone-nya berubah, maka ini akan jalan sendiri dengan otomatis. Oke, sebelum ke homework, ini kok tiba-tiba ada homework ya? Mungkin sudah pada deg-degan nih, loh ada homework ternyata. Kita tes dulu sebelum ke sana. Ya, emulator saya sudah jalan belum ini? Oh, ternyata sudah. Ya, mungkin ide bagus ya untuk membiarkan emulatornya jalan duluan, jadi waktu ngetes cepat. Mari kita run. Ya, code kita tadi cukup banyak, ada di mana-mana. Semoga tidak ada error apapun. Ya, kita tunggu sampai Gradle-nya selesai. Oke ya, Gradle saya sudah selesai dan teman-teman bisa lihat di sini ya,
data student saya sekarang muncul 16055 Noni, 13312 Rich, 11204 Dini. Ya, itu sama persis dengan data yang ada di dummy-nya mana tadi di sini. Ya, Noni, Rich, dan Dini. Ya, walaupun sekarang kalau diklik detail, ya ini masih kosong. Ya, student ID kosong, student name kosong, date of birth kosong, phone kosong. Ya, teman-teman mungkin kepingin, loh Pak, ini kalau diklik di detailnya Noni, ya harusnya datanya Noni muncul ya, harusnya. Ya, betul. Ya, tapi sabar. Ya, paling enggak sekarang kita sudah berhasil menggunakan arsitektur MVVM, ya, model view dan view model terhadap aplikasi kita. Ya, dan sorry kok mau saya. Kalau misalkan konfigurasinya berubah ke rotate, ya walaupun layoutnya enggak ikut-ikutan sih, tapi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, datanya masih tetap ada di sana semua. Ya, masih ada. Kalau misalkan tidak sengaja ke destroy pun, ya seharusnya ketika activity ini keload lagi, maka datanya akan tetap muncul. Ya, dan kita tidak usah khawatir lagi dengan masalah memory leak, sudah diaturkan semua sama view model. Ya, itu ya, semoga berhasil semua. Ya, kalau misalkan ada yang error, ada yang kesulitan, jangan sungkan-sungkan ya, teman-teman Ubaya bisa tanya di grup chat seperti biasa, atau yang lain bisa tanya di kolom komen di bawah. Nah, waktunya kita membahas PR untuk teman-teman Ubaya ya, dan untuk teman-teman yang lain juga boleh mencoba ya, coba dikerjakan, ada latihan seperti ini. Nah, tadi view modelnya itu hanya di bagian list-nya saja. Ya, di bagian detail itu belum ada. Maka silakan ditambahkan sebuah view model untuk student detail fragment. Kasih nama detail view model seperti ini. Ya, dan untuk live datanya cukup satu aja. Ya, cukup si single student data, maka ini jenisnya di sini bukan lagi a release of student, ya, tapi student saja cukup. Datanya hanya satu. Ya, saya akan bikin juga deh view modelnya. Detail view model, ya, yang diturunkan dari view model tentu saja. Dan ada satu buah live data, file student live data, yang berupa sama dengannya, yang berupa mutable live data dengan jenisnya adalah student. Kemudian ada sebuah method namanya fetch. Ya, ini fungsinya mirip sama refresh, tapi nanti pada kenyataannya fetch ini kita lebih gunakan untuk mengambil data ya, mengambil data dari yang dipilih itu tadi, kita ambil datanya lengkap, ya, terus dimasukkan ke live data. Ya, makanya ini diisi file student sama dengan student dummy dulu, pakai yang noni. Ya, jadi silakan pakai student yang ini, atau yang manapun boleh lah ya, yang manapun boleh. Terus buatkan function fetch, yang isinya adalah langsung aja student live data dot value sama dengan sebuah student. Ya, sekarang kita hardcode dulu, nanti pada kenyataannya kita akan ambil data yang benar ya dari database misalkan, atau dari server. Nah, tugas teman-teman sekalian adalah silakan gunakan view model ini di student detail fragment. Ya, sehingga yang muncul adalah ketika student detail fragment ini tampil, ya, student ID langsung terisi 16055, student name langsung noni, birth of date-nya langsung itu, dan phone-nya langsung itu. Ya, caranya gimana? Teman-teman silakan amati bagian student list fragment, rada mirip ini.
Ya, jadi langkahnya adalah teman-teman harus bikin view model dulu, kemudian panggillah method fetch tersebut. Dan jangan lupa observe-nya. Nah, apakah yang harus dilakukan? Nah, itu dia yang harus teman-teman lakukan ya. Lakukan itu di student detail fragment, ya, jadi tambahkan view modelnya, lalu bikin observer-nya. Method atau tombol update-nya abaikan dulu. Ya, kita belum akan melakukan itu untuk saat ini. Jadi PR-nya adalah gunakan view model ini di student detail fragment. Ya, untuk teman-teman Ubaya nanti silakan kalau sudah selesai tinggal di commit terus di push ke repo masing-masing. Ya, perhatikan batas pengumpulannya. Batas pengumpulan bisa dicek di ULS masing-masing. Nanti yang disubmit adalah link ke GitHub repo-nya. Ya, sebelum deadline yang ada di ULS. Oke, kalau begitu saya rasa sampai di sini dulu ya untuk kesempatan kali ini. Kita belajarnya cukup banyak, cukup panjang ya. Kita sudah mempelajari konsep dari arsitektur MVVM, model view, view model. Ya, bentuknya seperti apa, kemudian kenapa kita harus pakai ya, keunggulannya apa. Ya, kemudian kita sudah bikin project kita dengan masing-masing komponen tadi ya, ada view-nya sendiri, ada modelnya sendiri, dan terakhir ada view model. Yang view modelnya ini punya observable data yang bisa di-emit untuk di-observe oleh hal-hal yang atau komponen yang bersesuaian ya. Misalkan dalam hal ini adalah si adapter atau kalau PR-nya berarti ya si fragmennya yang harus observe. Ya, jadi demikian untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya ya, sudah menyimak dan belajar bareng dari awal sampai akhir. Sekali lagi kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan ya, silakan teman-teman Ubaya tanya di grup chat, yang lain bisa lihat di kolom komen ya, atau ini di layar ini ada alamat email dari rekan saya yang membuat slide ini ya, Pak Andre. Kalau mau boleh tanya ke beliau juga. Oke, itu dulu untuk kesempatan kali ini. Ya, semoga teman-teman selalu aman, selalu sehat semua ya. Sampai ketemu lagi pekan depan dengan topik yang berbeda.